Besok. Besok penuh dengan janji, tetapi juga penuh ketidakpastian. Seperti apa hari esok bagi saya, keluarga saya, komunitas saya? Terkadang kita merasa sendirian dan tidak berdaya, terutama ketika kita tumbuh di lingkungan yang kurang beruntung. Di saat-saat keraguan ini, saya berpikir bahwa seseorang di suatu tempat sedang mengalami hal yang sama seperti saya, menghadapi cobaan yang sama. Itu memberi saya kekuatan. Saya tahu bahwa bersama-sama kita bisa membuat perubahan. Saya terus bertanya-tanya seperti apa dunia besok. Tidak ada yang bisa mengatakan. Tetapi satu hal yang pasti, itu tidak akan terjadi tanpa kita. Yang ini cukup tulis dia punya berapa ini, ya ini apa radiansinya dia, temperaturnya dia berapa, weight berapa, itu saya tulis. Semua. Kalau yang ini terus saya. Sudah? DC. Nanti kalau sudah habis nanti yang ke baterai dari sisi ke baterai lagi. Ambil. Oke, terima kasih semua untuk hari ini dan kita juga berterima kasih kepada Schneider Electric Foundation karena sudah menyediakan alat-alat untuk kita pakai praktek. Jadi pelajaran kita hari ini itu sangat bermanfaat. Jika nanti kalian pulang ke desanya kalian masing-masing, jika ada sesuatu yang rusak kalian bisa perbaiki. Nama saya Roswita. Saya tinggal di Tambolaka, di Pulau Sumba, Indonesia. Penduduk Sumba hidup dengan sederhana. Kondisi kehidupan tidak selalu mudah. Listrik dan air bersih semakin langka saat kita menjauh dari kota. Berkat orang tua saya memiliki kesempatan untuk melanjutkan studi dan menjadi guru. Sekarang, saya berusaha membantu mereka untuk meningkatkan kehidupan mereka. Saya juga sering mengunjungi mereka di kampung halaman saya, Totok. Selamat sore Bapak Huber. Selamat sore. Roswita, bagaimana perjalanan? Aman-aman. Saja Bapak belum buat apa? Ada ukur kayu ini. Oh, Mama? Mama di dalam. Oh, saya masuk di dalam ya? Iya. Pegang meter. Halo Mama. Halo Inang. Saya bisa bantu kupas ubi Mama? Boleh, Ina. Saya tuh senang sekali kalau pulang rumah Mama. Mama juga senang, kangen sekali sama Ina. Kan selama ini Ina kerjanya di kota. Jadi kalau sekali-sekali pulang, Mama senang sekali. Iya Mama, saya juga kangen dengan Mama. Dengar Mes, angkat telepon dulu. Boleh, Ina. Halo Sita, ada di mana? Baik-baik tak kok? Halo Suryani, saya di rumah nih. Iya, sebaik-baik saja. Kita ada kabar gembira nih buat kita. Tentang apa tuh? Jadi kita tuh ada peluang kerja di Jakarta. Mereka mau rekrut orang-orang yang dari Sumba. Oh iya kah? Iya, nanti tuh ada interview. Pokoknya kita harus sama-sama daftar ya. Oh iya. Nanti baru saya telepon lagi. Ada apa ini? Tidak kenapa-kenapa Mama. Oh iya.
untuk pagi ini seperti biasa kita mempersilakan salah satu staf kita untuk menyampaikan butir pikiran bagi kita semua. Maka kita mempersilakan Ibu Roswita untuk ke depan. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa kata di pagi hari ini. Nah, dalam hidup kita ada kesempatan-kesempatan yang datang. Dan kita harus tahu bagaimana cara kita memanfaatkan kesempatan tersebut. Jika kita memiliki keraguan atau kesulitan, percayalah pada diri sendiri dan kita jangan pernah menyerah. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat pagi. Kenapa? Jadi saya ada bawa berita gembira buat kita dua. Berita apa tuh? Jadi kita hari Sabtu tuh akan interview. Tapi besok kita harus kasih dia jawaban mau atau tidak. Besok. Iya. Kenapa? Ada masalah kah? Tidak kenapa, besok kasih jawaban. Ih, saya sutir sabar lah ya. Kebayangkan kita akan kerja di Jakarta. Terus kita akan jadi anak rantau. Pasti kita akan rindu rumah ya. Roswita, kenapa datang sini? Saya kangen dengan bapak mama adik, makanya saya datang. Mama, Bapak, aku istirahat dulu. Kenapa kakak lagi galau? Saya juga bingung ini. Tidak apa-apa kakak cerita saja di saya. Jadi kakak punya kesempatan untuk wawancara kerja di Jakarta. Tapi kalau lolos, kakak harus meninggalkan Pulau Sumba. Itu kan bagus, kakak kerja di Jakarta dapat banyak uang. Tapi kan saya harus meninggalkan bapak mama dan adik juga. Kakak tenang saja, saya kan sudah dewasa juga. Terima kasih adik. Ketika kita tumbuh dalam keluarga sederhana, kita berusaha dengan segala cara untuk mendukung keluarga kita. Itu adalah tanggung jawab yang besar. Ini memerlukan banyak usaha dan keberanian. Setiap orang melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Kita belajar, kita bekerja keras. Terkadang kita merasa sendirian. Bagi beberapa orang, pengorbanannya lebih berat, harus pergi jauh dan meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Kita berpikir itulah cara terbaik untuk membantu, meskipun itu menyakitkan hati. Roswita, bagaimana? Sebentar sore kan kita akan interview. Tapi saya rasa gugup sekali nah. Apa jongkok gugup? Pasti susah dan pertanyaan. Saya yakin kita bisa. Tapi kan kau tahu sendiri, ini pekerjaan tuh saya butuh sekali. Apalagi sama keluarga, justru sekarang ada butuh uang. Maaf Bu, ini saya dari posko, katanya ibu dari sini. Saya ada masalah di desa sini. Ada masalah apa? Di desa tidak ada listrik Bu. Terus solar panel kalian sudah tidak berfungsi lagi? Tidak Bu, sudah rusak semua, makanya saya datang di sini untuk minta bantuan dari ibu. Apakah ibu bisa ikut dengan saya sekarang? Tapi kan Roswita, sebentar sore kan kau sudah janji dengan saya. Tolonglah Bu, ikut saya di desa, karena saya butuh sekali dengan ibu. Terus harus bagaimana Roswita? Kau jangan bikin saya kecewa. Saya harus pergi, tenang saja, saya pulang tepat waktu. Kita tetap sama-sama sebentar sore. Ayo Yuni.
Kalau ini guru saya, dia akan membantu perbaiki kerusakan di sini. Silakan. Yoni, ada tidak peralatan di sini? Ada di sana. Jadi Yoni, permasalahannya itu ada di fuse-nya ini. Nah, jika fuse-nya ini kita ganti, berarti listrik di desa ini akan kembali normal. Terima kasih kakak karena kakak sudah menyalakan lampu kami di sini. Iya, sama-sama. Kakak juga senang bisa bantu Adi dengan Adi punya dengan warga desa sini. Waktu saya kecil, di rumah orang tua saya tidak ada listrik. Kami menggunakan lampu minyak tanah untuk penerangan. Saya ingat saat listrik datang. Akhirnya, saya bisa mengisi daya ponsel di rumah. Rasanya sangat menyenangkan. Jadi, ketika saya membantu mantan siswa membawa listrik ke desanya, saya merasa sangat bermanfaat. Akhirnya kau sampai juga, saya kira khawatir datang. Ayo, so nanti kita lambat. Tunggu. Ada sama kasih tahu. Hah? Ada apa lagi? Setelah ikutin interview. Hah? Kenapa? Kau jangan begitu, Roswita. Kau tahu saya tidak akan jalani ini tanpa engkau, toh. Saya minta maaf sudah Suryani. Kau tenang dulu ya. Kau pasti bisa jalanin tanpa saya toh. Kau pasti bisa. Karena kau perempuan kuat. Setiap orang memilih jalannya masing-masing. Bagi saya, tempat saya ada di sini. Saya ingin menjadi teladan bagi generasi muda, terutama para gadis di Sumba. Saya ingin menyampaikan keterampilan dan pengetahuan saya untuk membantu perkembangan pulau kami. Dengan mengembangkan akses ke energi dan pendidikan, kita dapat benar-benar meningkatkan kehidupan kita dan berkontribusi pada pembangunan masa depan yang lebih baik.